Puji nama Tuhan, Bani Borginon, Boy Hitaula Kon Martuku, keluarga sektor 1 mengadonghon pertonggoan sektor. Jadi naparlobe atas nama Majelis Jemaat Pakoni Hadanop Kuria mga tahun dititupa ubani keluarga nami rumahon nadoma sirsir manjalohita sebagai ianan pertonggoan sektor ta Bani Borginon. Ipasu-pasu Tuhan ma keluarga nadong di rumahon. Biar model kebaktian ta Bani Borginon model B bahasa Simalungun biar ase i basahon hanami na mangidangi Bani pertonggoan ta na parlobe potom ibabawan Bapa Situa Marudut Sinaga Bapak Wali Mendoding baru si basaon kembali teks ambilan Bani hari Minggu ibahon si Bon Potom baru ambilan holi ipadas Bapak Situa Pindo Girsang baru Mendoding masuk kita tonggo pangapition ipagdawan hanami ibahon Bapak Arianto Purba baru Mendoding depai tonggo kembali suhut baru Mendoding irik patuku galangan dapat pudi tonggo panutup galangan pasu-pasu aiman nasongon susunan ni acara ta janahna mangidangi hita ibani pertonggoan ta sebelum dimulai hita biar diberikan lebih panorang ibani keluarga kata pedong pokok-pokok doa nasiol si tonggo honon seboy biar ipadas bani panorangon biar nami waktu. Iya, Shalom. Mohon dibawa dalam doa. Yang pertama mungkin perjalanan dinas Mama Ben. Sekarang mungkin di Kucing yang nggak bersama-sama kita malam hari ini beribadah. Kemudian nanti rencana pulangnya hari Minggu. Jadi agar semua lancar. Kemudian kami minta didoakan juga terkait kesehatan di keluarga, kemudian di pekerjaan, di pendidikan anak-anak, dan juga di pelayanan di gereja. Jadi memang agar saling menopang dalam doa, agar kami juga boleh menjalankan tugas pelayanan dengan baik. Mungkin itu dari kami, keluarga, terima kasih. Iya, membanding kita naruh. Atau Iya. dipindahin? Nggak mau tes dulu nanti kan kedengaran speakernya kan. Tapi kedengaran ya. Iya, Mbak Hita Narof. Adong tambahan? Mama kalau motong musafaat kasih tahu lah. Acara perpadanan besok. Iya, acara perpadanan. Sehat kita gano, pro kita gano. Jangan aku ditengok. Keluarga dua belah pihak, pelayan terlibat. Baru pesta seksi Bapak hari Minggu. Waktu ibadah sekolah Minggu. Anggota sektor tadi. Ya, anggota sektor sehat tinggal sehat. terima tonggoan khusus sama ma dapat rokat. Mulai masuk 24 Pak. Oh? Mulai masuk 21. Iya, mulai mah kayak ini mulai Di lempar ada Iya. titik. Jadi masuk ini ya? Masuk. Itu pertama. Pak. Timberly. Kimberly ya. Oh, iya. Pemulihan Kimberly. Peminangan ya. Sektor 1 pula dia ngadu ya. Sektor 1 pula dia ngadu. Terima. Oh iya. Ya, biar kami irangkum tim Sibuan Tonggo Pangabition mah untuk pokok-pokok tonggota sonari dimulai kita mah pertonggoan ta masuk mah kita Bani Potom. Introitus dibuat kembali 2 Musa 15.
Ibagas gorang ni naibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa todoy na pasing. Amin. Mandoding maahu ba ni Jehovah ay marmulia tumangdo iya. Huda pakon na mga jaksi isang pakod do hubagas laut. Marmulia marhite hagogohod do tangan siamunmu, ham Jehovah. Tangan siamunmu indo, ham Jehovah manropuki munsuhin. Yumbuskon ham hosahmu gabe ilakko laut sidea. Mogap sidea songon simbora hubagas bah namajangin. Martonggo mahida. Ham Tuhan Yesus Kristus, Raja si Parmonang nadop manaluhon kuasa ni Sibolis, apa hamatea. Pujion nami dogoranmu halani bagal ni hidup ni hurmu ban nami. Inma marhite natotap ham sirsir, patut puhon hanami naloja anjaha boratan halani dosa nami. Say holong ma atemu mangida hanami. Say roh maham hubani hupulan namion. Mga Japon hidup apa holong ni atemu do hanami roh bulobemu. Jalo anjaha palua hamma hanami asisitong hanami margolu na baru lahu mamuji pakon pasangap hon ham. Marhite Yesus Kristus Tuhan nami balosi hamma hanami. Amin. Puji nama Tuhan ta marite doding haleluya nomor 456 haleluya nomor 456 ayat sada das subani ayat tolu 456 ayat sada das subani ayat tolu. Ilo Tuhan nai batata aganu kuriani ase manjalo haluan na dinoman di Kristusi Pangiwan madilo-diloni pakeleng hamba pinggolmu ulang manusal holidomi bai ujung ni panorangmu saja lumaganup hatani sai buhay amma uhurmu solai homage sinondangi imaman gabe sulumu tangiwan madilo-diloni pateleng hamba pinggolmu ulang manusal holidomi bai ujung di panorangmu
sir manani honi Kasih om damar sidari Mambalo si kulagai Pangihon manilo-dilo Pakeleng hamar tinggolmu Ulang manusia molidoki Pada ujung di panorangmu Sonari mamasa teks sambilan minggu. Teks ambilan minggu. Tangan kita mah hatani nai bata natar surat bani Yudas sada ayat 10 itu das bani ayat 20 tolu. Ujur utur sipatogu uhur. Tapi nasiam hinaholongan ingat nasiam mah hata naduk nilumbahon ni apostel ni Tuhatta Yesus Kristus. Nini sidia do bani nasiam. Bani panorang parpudi adong ma sipan risai. Namambalosi hisap-hisap ni najahat ai. Sidia ai ma sipamola-mola. Jolma par dunia on. Naso sipar tondui. Tapi nasiam nahina holongan. Pauli uli nasiam ma diri nasiam iatas ni hapor sayam nasiam napasing sahalian in. Anja hamar tonggo ma nasiam ibagas tondui napasing. Ramoton nasiam ma diri nasiam ibagas holong niuhur ni naibata. Anja hapai ima nasiam ma idop niuhur ni Tuhatta Yesus Kristus. Namamboan nasiam huhaguluhon nasadokah ni dokah ni maridop nihur manasiam bani namangganggu maruhur anjaha paluan nasiam masidia marhite namandrin taksi humbani apui nalegan use idopin nasiam ma marhasoman biar magigi age bani hiyo nadop mabutak halani daging ni. Amin. Martuah do namanangar hatani naibata anjahan namari bagas konsi. Amin. Amin. Kurini Tuhan, sihol ondosma hatani nebata ibata boringenon marhite ambilan daripada seni bapa situ pindo gersang diar persapkon hita dirita jana uhurtan Allah manangihon hatain marhite naman doding hita humbani haleluya nomor 216 haleluya 216 ayat sada das hubani opat 216 ayat sada das hubani opat.
sadai tai bagas tonggo kita. Jadi tu pasang nami hubamu Tuhan bani pandaramitonmu, holongmu, pas-pasu nami, pikir-pikir tikina, lalu das bani panoramon. Bani panoramon Tuhan, sihol tangan nami sebagai pembani hatam. Ando hartuni na pasing uma na mengajari hanami, kasi bui yarusi hanami, jana ibagas kehidupan nami segenap hari bui terakon hanami Tuhan hata na hubamu. Kalau secara pribadi juak-juakmu pas-pasukan ase na paras konton kita hata ni Tuhan. Ibagas Kristus Yesus hanami doma siap menangihon hatamu. Haleluya. Amin. Bapak Inang daganupan na ngargani Tuhan tadi Yesus Kristus. Nah jadi ayat 9 bata bani pertawata berginon dibuat kembali tolong Musa bindu 10 sia ayat sia dan sebenarnya ayat 10 walu. Nah ini model B doon kita baca secara responsoria di bagas bahasa Simalungun Bani Bibelta tene. Kami membaca ayat ganjil kita kuliah sektor sada membaca ayat genap dimulai hanami anggo i pariamai hanima ladang nima ulang ma boys i pariamai hanima jumanima dashu duruni anja ulang be ituriangi hanima panabian nima ai Anja pohon anggur nima pe ulang ma bois-bois dibuat hanima. Anja ulang ma tanami hanima pohon anggur nima. Patur hanima mahai bani halak na miskin. Apa bani halak pangis solat. Audo Jehovah nebe banima. Seng buli hanima manakko barang marladung barang marsioto-toan. Seng buli hanima bijak na sotongon matite goranku. Gawe pitaka baeng hanima marike ai goran nilebat hanima. Ai audo Jehovah. Seng buli odoh-odohanmu barang rapokanmu hasomanmu. Upah ni halak si parombu. Seng buli tahan-tahananmu ron si patarni. Seng buli murahanmu halak nalenger. Aja seng buli nakonmu perjumpaan hidup di halak nama pitung. Tapi maningon habiaranmu do nebatamu. Ai audo Jehovah. Seng buli papeolon nima uhum i paruhuman. Seng buli martonggor jumba. Halak na masombuh idoruni iya halak na sangap ia piti. Maningon pitor do panghumanmu bani asomanmu. Sing buli ho anukas-nukasi itomadonga di bangsamu. Anda sing buli ho jong-jong bersaksi do bapak daro ni asomanmu. Ai audo Jehovah. Seng buliho mardomdom bani asomanmu ibagas uhurmu. Maningon pasingotonmu do asomanmu ase ulang mardosa ho halani iya. Sing buli balas konung berjahat barang berduduk ho bani anak ni asomanmu sa bangsa. Tapi maningon haolongan do asoman jorma doskon dirimu. Ai audo Jehovah. Ambit jaima dasni jadi i ulaki hanami baca hanami bagas bahasa Indonesia tadi. Ase irik di tangan kita. Kalau pemanjun tadi. Ya judul ini kudusnya hidup. Ayat 9. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau
Jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari, menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Bapak Inang dan kita semua yang dikasihi Tuhan, salam. Salam. Firman Tuhan ini disampaikan ketepatan dalam rangka menjelang Pesta Minggu Bapa. Jadi harus ada hubungannya khotbah ini, ambilan ini dengan Bapa. Kalau udah ada hubungannya dengan Bapa, otomatis nyerempet ke inang. Nah, jadi kita semua yang dikasihi Tuhan, dalam topik mingguan kita, meneramotkan diri ibagas solong nebata, memelihara diri dalam kasih Tuhan. Kitab Imamat ini ditulis oleh Nabi Musa. Ya. Imamat adalah salah satu Taurat atau Torah, atau sering dikenal dengan Taurat Musa, atau dikenal dengan Kitab Taurat. Dari Kejadian sampai Ulangan, salah satunya adalah Imamat. Di situ dituliskan Musa dalam perjalanan mereka, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dari sepanjang perjalanan di padang gurun, ya, Musa menuliskan kitab Imamat ini. Gunanya apa? Gunanya untuk mengatur, ya, mengatur tata hidup, ya, mengatur cara-cara hidup, atau yang umum dikenal hukum, ya. Jadi gunanya kitab Imamat ini adalah untuk menetapkan tata cara atau hukum-hukum yang mengatur kehidupan bangsa Israel, ya. Mengatur kehidupan bangsa Israel terhadap sesamanya, terlebih kehidupan bangsa Israel terhadap Allah, ya. Di kitab ini diatur semuanya. Bapak Inang dan kita yang dikasihi Tuhan, gunanya apa? Gunanya agar bangsa Israel tahu bagaimana cara hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Seperti yang tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus pada Tuhan Allah. Itulah tujuan dituliskannya kitab Imamat ini. Makanya di situ banyak tertulis janganlah. Kalau saya menghitung tadi ada 22 kali, kalau tidak salah di situ disebut. Janganlah. Artinya ini ada larangan, aturan agar bangsa Israel bisa hidup, ya, mengikuti cara-cara atau hukum-hukum yang telah ditetapkan, sehingga kehidupan mereka bisa hari lepas hari sepanjang perjalanan di padang gurun itu tetap memelihara kekudusan. Kekudusan ternyata bukan hanya bicara tentang ibadah, bukan bicara tentang doa, tapi kekudusan hidup bicara juga tentang etika sosial, ya, kehidupan sesama manusia, bukan hanya kehidupan kepada Tuhan, nah, bukan hanya kehidupan terhadap Tuhan, tapi
bagaimana kita bisa hidup dan kudus kepada sesama kita. Ya. Kalau bicara kehidupan dengan Tuhan, ibadah di bait suci waktu zamannya bangsa Israel atau zaman masa kini sekarang di rumah Tuhan atau di gereja, kita tidak usah heran untuk mencari kekudusan. Mudah, tidak susah. Yang susah apa? Menjaga kekudusan moral dan etika. Ya. Jadi Bapak Idang, ternyata kekudusan ini berdampak kepada tiga aspek. Ya. Aspek ibadah atau ritual. Ya. Aspek moral. Ya. Aspek moral inilah tadi yang disebut di ayat 18, tidak benci dan dendam. Ya. Dan aspek etika, bagaimana kita memperlakukan sesama kita. Ruang lingkup paling kecil di keluarga kita. Bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Bagaimana Bapak, nah, mulai masuk di minggu Bapak ini, memperlakukan inang di rumah. Bagaimana inang memperlakukan Bapak di rumah. Ya. Jangan cuma Bapak dituntut untuk memperlakukan inang dengan baik di rumah. Nah, ini ketepatan Bapak yang khotbah. Kalau minggu depan inang yang khotbah dibalas mungkin ini. Jadi tidak usah terlalu tajam kita kupas ini ya. Ini dalam rangka minggu Bapak juga harus menunjukkan sikap kudus. Ya. Kudus yang dituntut di sini, bagaimana keseharian Bapak terhadap inang anak-anak di rumah. Ya, Bapak inang dan kita semua dikasih Tuhan, kekudusan dalam hidup itu dimulai dari integritas. Ya. Integritas adalah kesesuaian ucapan, perkataan dengan tindakan. Ya. Saya ulangi, integritas itu adalah kesesuaian ucapan atau perkataan dengan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bapak juga harus menunjukkan integritasnya di rumah. Ya. Kadang berjanji sama anak-anak, karena sibuknya Bapak ini lupa. Ya. Kalau berjanji sama inang, gara-gara sibuknya lupa udah biasa kali kan? Biasa itu. Karena sibuknya Bapak lupa dia. Lupa dia berjanji. Integritas itu yang harus ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, agar kita bisa mewujudkan hidup kudus, kita juga harus hidup dalam integritas. Seperti pada ayat 9 sampai ayat 10. Di situ Allah memberikan atau membentuk cara untuk bangsa Israel memperlakukan sesamanya. Ya. Di situ Allah mengajarkan bagaimana bangsa Israel untuk membagi hasil dari ladangnya bagi orang-orang miskin. Bapak Inang dan kita semua yang dikasih Tuhan, pada ayat 9 dan 10 ini, kalau kita pernah mendengar ya istilah atau pernah kita, nah, khotbah saya di sini, khotbah juga si Fanya. Kalau berkat yang ada pada kita, di situ ada Tuhan titipkan berkat untuk orang lain. Pernah tidak kita dengar istilah ini? Nah, inilah yang mendasari ayat ini. Artinya, kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel pada saat itu, agar bangsa Israel hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia harus menyisakan hasil ladangnya bagi orang-orang miskin atau orang-orang pendatang yang kurang mampu pada saat itu. Artinya Allah mengajarkan kasih kepada bangsa Israel. Ini yang kita baca tadi banyak larangan-larangan, ya, perintah-perintah. Kalau sudah dikatakan janganlah berarti perintah. Nah, sementara perintah yang paling tinggi itu adalah kasih. Perintah Tuhan dari segala perintah semua yang paling tinggi itu adalah kasih. Bagaimana kasih? Bukan hanya dalam bentuk perasaan. Kasih harus diterapkan dalam tindakan. Kita tidak bicara kasih dalam perasaan, tapi kasih harus dalam bentuk nyata, bentuk konkret. Baru-baru ini kita sudah mewujudkan kasih bentuk itu dalam bentuk perasaan. Kita doakan, bentar lagi juga akan kita doakan Boruni Kuria Kimberly, dan kita sudah melakukan tindakan nyata bentuk kasih kita kepada
Boru Damanik ini yang Tuhan berikan eh, spesial case untuk penyakitnya. Ya. Bapak Inang dan kita yang kasih Tuhan, seperti Tuhan Allah mengajarkan bagaimana cara-cara hidup, tata cara atau hukum-hukum pada bangsa Israel pada saat itu, Allah juga secara tidak langsung atau melalui ambilan ini mengajarkan kepada kita juga untuk menerapkan kasih ya kepada apa yang ada di sekitar kita. Pada ayat 11 dan 13, di situ juga Allah mengajarkan kepada bangsa Israel untuk lebih lagi menerapkan kasih itu untuk diri sendiri ya. Kasih dimulai dari diri sendiri. Seperti apa? Hidup harus jujur tadi katanya di situ. Harus adil dan tidak memanfaatkan orang lain ya. Kasih yang bisa kita terapkan dalam diri sendiri tadi di ayat 11 sampai 13 jelas menyatakan kalau hidup itu harus jujur, adil, tidak memanfaatkan orang lain, dusta, tipu daya atau menahan hak orang lain adalah tidak untuk dilakukan ya. Karena ketika kita melakukan itu, disitulah kita melakukan ketidakpedulian kasih ya. Ketika kita tidak peduli kepada hak orang lain, disitulah kita menerapkan ketidakpedulian kasih. Dan ini yang dilarang sama Allah kepada bangsa Israel. Makanya di situ disebut janganlah mulai dari ayat 9 sampai kepada ayat 18. Bapak Inang dan kita semua yang dikasihi Tuhan, lalu apa hubungannya dalam pesta Minggu Bapa ini? Mengapa harus khotbah ini diambil dari Imamat 19 ayat 9 sampai kepada ayat yang ke-18? Tadi saya katakan Bapak juga harus menunjukkan integritasnya. Karena awal atau kekudusan diri, kekudusan hidup dimulai dari integritas. Mustahil kita bisa hidup kudus kalau kita tidak menunjukkan integritas. Demikian juga Bapak terhadap keluarga di rumah, terhadap Inang, terhadap Nyomba. Diharapkan Bapak juga bisa sebagaimana di luar berintegritas, demikian juga di rumah berintegritas. Dan kadang-kadang Bapak kan kadang-kadang di luar rodos panggaron nih. Nah, memang harus agak ego sedikit. Nah, biar didengar omongannya kan. Agak senyap ini saya lihat. Agak takut ini Bapak ini. Takut mengakui, Inang pun agak tajam dirikannya. Untuk ini dipisah sekat satu ini. Kalau gabung tadi kita ini, seru juga ini pandang-pandangannya. Nah, baru agak keluar ketawanya Inang ini. Ya. Kita Bapak, kita mulailah belajar untuk hidup kudus untuk diri sendiri. Belajar untuk berintegritas. Ya. Sebenarnya kalau untuk hidup kudus dalam aspek ritual tadi atau doa tadi tidak susah ya. Nah, kalau kita beribadah kayak ini pertonggoan, nanti hari Minggu kita ibadah kebaktian, tidak susah kita untuk hidup kudus. Yang menjadi tantangan di sini adalah aspek moral dan aspek etikanya ya. Ketika kita kembali kepada kehidupan kita sehari-hari, ketika kita kembali kepada dunia pekerjaan kita sehari-hari, ketika kita kembali kepada kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, bersosial sehari-hari, disitulah tantangannya untuk kita bisa memelihara kekudusan itu di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Bapak Inang menjaga kekudusan dari tiga aspek tadi, terlebih kepada moral tadi, itu harus kita lakukan. Karena apa? Karena ada dosa yang selalu menunggu ya. Selalu menunggu dalam kehidupan kita setiap hari. Dosa apa itu? Terlebih kepada dosa sosial. Apa dosa sosial itu? Ketidakpedulian. Satu. Ya. Ketidakadilan. Dua. Dan kebencian. Mari kita koreksi diri kita dalam kehidupan kita.
bagaimana kita peduli kepada orang lain, ya. Bagaimana kita bersikap adil kepada orang lain, bagaimana kita tidak benci kepada orang lain. Karena bicara kekudusan tidak bicara kepada teori atau perasaan, tapi bicara kepada tindakan dalam kehidupan nyata setiap hari. Ya. Bapak Inang, kita semua yang dikasihi Tuhan, dalam banyak larangan-larangan yang diajarkan Allah kepada bangsa Israel, di situ juga Allah mengajarkan kepada kita dalam larangan itu agar terus menjaga kekudusan, sehingga kalau kekudusan terjaga di hadapan Tuhan, kasih Allah pun akan semakin nyata membentuk diri kita, hidup kita. Nah, karena kalau sudah kasih Allah yang membentuk diri kita, terbentuklah integritas dalam kehidupan kita. Dalam minggu Bapak ini, Bapak juga terus berusaha untuk bisa terus menjaga hidup kudus. Biasa Bapak kalau tidak ada duitnya, tidak banyak akalnya. Tapi kalau ada duitnya, agak banyak akalnya. Agak jauh juga dari kekudusan. Itu biasanya. Tapi melalui firman Tuhan ini kita diajarkan Bapak, terlebih dalam minggu pesta Bapak hari Minggu ini, agar terus terpelihara kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Tantangannya memelihara hidup kudus itu bukan karena di depan banyak orang. Tantangannya ketika kita berhadapan dengan tidak ada orang, atau tidak ada orang yang kita kenal. Nah, disitulah tantangannya memelihara kekudusan. Apakah kita sama perilaku kita ketika kita berada di sekitar, misalkan di area sektor 1 ini, dengan perlakuan kita di tempat lain yang kita temui tidak ada yang kita kenal. Nah, disitulah Bapak Inang selalu tantangannya untuk tetap berusaha hidup kudus. Hidup kudus yang terus kita lakukan akan membentuk pribadi dan karakter kita terhadap kasih Allah tadi. Kasih Allah yang menerangi hati pikiran kita, yang menggerakkan tubuh kita bisa bertindak kepada sesama, orang di sekitar kita, bahkan kepada orang-orang yang mungkin lebih rendah nasibnya daripada kita. Demikian Allah mengajarkan bangsa Israel tadi untuk membentuk tata cara atau hukum-hukum bangsa Israel tadi, sehingga kehidupan bangsa Israel terus senantiasa dipelihara oleh kasih Allah. Demikian juga untuk kita Kuria sektor 1 ini. Kita yang terus mempertahankan integritas kita bisa pertahankan, terbentuk kekudusan dalam kehidupan kita setiap hari, dan kasih Allah itu pun akan menerangi hati dan pikiran kita untuk kita bisa mau bertindak dan berbuat. Kasih harus dalam bentuk nyata. Kasih bukan hanya perasaan, tapi harus dalam bentuk tindakan. Itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga pada bagian nats khotbah pada malam hari ini, kita diajarkan untuk bisa terus menerapkan kasih itu sehingga terjalin. Bapak menjaga integritasnya, Inang juga menjaga kekudusannya, dan keluarga bisa hidup dalam kasih Allah. Kalau di keluarga saja tidak bisa diterapkan kasih ini, mustahil di luar dari rumah kita bisa terapkan di lingkungan yang lain kasih seperti ini. Ya. Kalau kekudusan di keluarga saja kita tidak bisa pertahankan, mustahil di luar lingkungan rumah kita bisa terapkan kekudusan hidup kita. Kalau integritas di rumah saja tidak bisa kita pertahankan, di dalam rumah tangga kita, terhadap pasangan kita, terhadap anak-anak kita, mustahil dalam kehidupan di luar rumah tangga kita bisa terapkan. Ya. Bapak Inang dan kita semua dikasih Tuhan, melalui renungan pada malam hari ini kita diajarkan agar teruslah hidup kudus. Allah mengatakan,
hiduplah kudus sebab aku kudus. Sehingga kudus yang menerangi kehidupan kita membuat penerapan kasih itu akan semakin lebih baik dan nyata. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus Tuhan yang telah menerangi pikiran dan akal kami, sehingga kami bisa mengerti bagaimana kami bisa hidup kudus dalam keseharian kami, terhadap sesama kami, terlebih terhadap Tuhan. Dan kekudusan itu dimulai dari integritas kami, agar kami bisa mempertahankan integritas itu, dan tercapailah kehidupan kekudusan itu ya Tuhan. Ajari kami ya Roh Kudus dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Sedemikian Engkau mengajari bangsa Israel, sebegitu pula lah Engkau mengajari kami kuliah jemaat sektor 1 ini. Biarlah apa yang kami dengar sebagai dari firman Tuhan bisa bertumbuh dan akan berbuah pada akhirnya dalam kehidupan kami. Inilah kami anak-anak Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema masuk kita ibani tonggo pangepition biar menduding usahita umbani haleluya nomor 307. Haleluya nomor 307 ayat sada das subani ayat tol. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan
yang Kau berikan bagi kami di dalam kehidupan kami Bapa. Terus buat hari ini Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita sebab Engkau memberikan kami kesehatan, Kau memberkati perjalanan hidup kami dari pagi, siang, hingga malam ini Tuhan. Bapa yang baik, kami juga bersyukur jika pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu, gereja GKPS Pontianak, terus buat sektor 1 Tuhan, kami boleh mengadakan ibadah pertongguan sektor 1 pada malam hari ini Bapa. Terima kasih Bapa karena Engkau senantiasa mengingatkan kami, sehingga kami memiliki kerinduan untuk boleh beribadah dalam pertongguan Tuhan. Sehingga kami boleh hadir Bapa pada saat malam hari ini. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Bapak yang baik, kami juga pada malam ini Tuhan sudah mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa yang menguatkan, meneguhkan kami Bapa, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang mencintai Tuhan, bahkan juga menjadi pribadi yang berintegritas ya Bapak. Di mana kami di dalam menjalani kehidupan kami Bapa, kiranya selalu boleh menjaga kekudusan hidup kami Bapa. Baik itu kekudusan secara pribadi, hati pikiran kami Bapa, bahkan juga kekudusan dari perbuatan kami Bapa, baik kepada keluarga kami maupun kepada tetangga kami, masyarakat di sekitar kami, maupun dimanapun kami berada ya Bapa. Kiranya Tuhan inilah yang mendorong kami boleh senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Bila firman-Mu senantiasa meneguhkan, menguatkan kami Bapa. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berdoa Tuhan buat keluarga di rumah ini Bapa. Kami berdoa buat pekerjaan dari Bapa dan Inang di rumah ini Tuhan. Kiranya Kau berkati pekerjaan keluarga ini Tuhan, sehingga pekerjaan mereka boleh mereka lakukan dengan baik dan boleh berhasil ya Bapa. Akan terusus buat Inang di rumah ini Tuhan yang sedang perjalanan dinas keluar kota ke Kucing ya Bapak. Bapak, kami tahu pekerjaan yang sedang dilakukan, kiranya Kau berkati Bapak, target yang sedang dikejar supaya kiranya boleh tercapai Bapak, sehingga Bapak menjadi sebuah prestasi bagi pekerjaan dari Inang di rumah itu. Begitu juga Bapak di rumah ini Tuhan yang bersama dengan anak-anak Kau berkati Bapak, supaya kiranya tetap mendoakan Inang yang sedang keluar kota dan dapat senantiasa Tuhan Engkau berkati senantiasa di dalam perjalanan. Terus juga buat Inang yang akan pulang hari Minggu, Kau berkati Tuhan, sehingga sampai di rumah ini dengan tidak kurang satupun Bapak. Yang berdoa juga Bapak buat kesehatan baik Bapak, Inang dan anak-anak di rumah ini Bapak. Kau berikan kesehatan yang baik, Kau berkati jika ada sakit penyakit Kau sembuhkan Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan nyata di dalam hidup kami. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak di rumah ini Tuhan. Kiranya Kau berkati dalam masa pendidikan mereka. Kau berikan kepintaran, Kau berikan hikmat bijaksana bagi anak di rumah itu Tuhan. Bahkan juga Bapak Kau berikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan cinta kepada Tuhan. Bapak kami berdoa juga Tuhan buat pergumulan-pergumulan hidup yang dialami oleh keluarga ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga hadir dan kiranya Tuhan yang berikan jalan keluar setiap pergumulan yang ada ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat pelayanan dari Bapak di rumah ini Tuhan. Kiranya Kau berkati bila pelayanan yang dia kerjakan adalah pelayanan sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Dan dia Bapak di rumah ini Tuhan boleh Engkau pakai menjadi sangat luar biasa bagi pelayanan di gereja, bahkan juga dimanapun Tuhan, baik di pekerjaan maupun di rumah ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu ya Tuhan, terutama buat sektor 1 ya Bapak. Kami berdoa buat kami semua jemaat-Mu Tuhan, Engkau berkati baik dalam pekerjaan, bahkan juga kehidupan keluarga, bahkan juga dalam kesehatan, bahkan anak-anak kami semuanya Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Terus buat malam ini Tuhan, kami berdoa buat anak kami Tuhan, dari jemaat-Mu GKPS sektor 1 ini Tuhan, yang akan mengadakan perpadanan pada besok Tuhan. Kau kiranya berkati segala persiapan, baik persiapan dari keluarga
Kela dan Bu kami Tuhan, terhadap adik kami Sari Tuhan, semuanya semua persiapan yang sudah dilakukan dipersiapkan boleh benar-benar boleh maksimal dan berjalan dengan baik ya Bapak. Bahkan juga buat keluarga dari pihak laki-laki Tuhan juga Engkau berkati supaya semua persiapannya juga boleh maksimal dan boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Bahkan untuk esok Tuhan pelayan-pelayan-Mu yang akan bertugas Kau berikan juga persiapan-persiapan yang maksimal Bapak, sehingga proses sakral dari perpaduan ini boleh berjalan dengan baik dan memuliakan nama Tuhan, dan boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan selesai dan berjalan dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa buat kesehatan kedua keluarga ini Tuhan, yang dalam masa persiapan pasti mengalami kelelahan, baik secara fisik maupun secara psikis Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pemulihan dan Tuhan berkati sehingga tetap sehat ya Bapak. Bahkan juga sampai pada hari pesta nanti Tuhan, pada tanggal 29 November. Engkau juga berkati Bapak supaya semua rencana pelaksanaan dari pesta pernikahan boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu ya Bapak, terus buat anak kami Kimberly Damanik Bapak. Kami telah memberikan segala apa yang boleh kami bantu Bapak, baik itu dana, baik itu juga doa Bapak. Tetapi kami percayakan semuanya kepadamu Bapak. Kiranya Engkau berikan keluarga kekuatan, berpengharapan hanya kepada Bapa, berpengharapan hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain ya Bapak. Engkau berkati para dokter, perawat, sehingga Tuhan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak kami Kimberly ya Bapak. Sehingga boleh Tuhan mujizat-Mu nyata, memberikan kesembuhan bagi anak kami ini Tuhan. Bahkan buat kedua orang tua Tuhan Kau berkati, supaya mereka tidak putus pengharapan Bapak kepada Engkau, bahwa mujizat Tuhan masih ada bagi anak kami Kimberly ya Bapak. Bahkan buat anak kami Kimberly Tuhan Kau berkati tubuhnya, Engkau jamah tubuhnya Bapak, berikan kekuatan untuk melawan sakit penyakit sehingga boleh segala sakit penyakitnya Tuhan Kau beri kesembuhan ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat Inang Kimberly Tuhan yang juga sedang dalam kondisi kurang sehat. Tuhan berikan kesembuhan Bapak. Bila dia bergantung hanya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan mengharapkan mujizat dan percaya pada mujizat Tuhan. Sehingga Tuhan, baik Inang ini maupun Kimberly boleh Engkau berikan kesembuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa ya Bapak, buat kesehatan kami semuanya Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan buat anak Tuhan, baik itu yang hari ini ada bersama-sama kami, ataupun semua pemuda kami, jemaat kami yang masih memiliki pergumulan untuk memperoleh teman hidup Bapak. Kiranya Kau Tuhan yang mempertemukan teman hidup yang sevisi kepada mereka ya Bapak, sehingga ketika mereka pun nantinya mendapatkan pasangan jodoh adalah pasangan yang cinta akan Tuhan, dan mereka boleh maksimal dalam melayani Engkau ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak buat pergumulan dari jemaat kami Bapak, yang dalam sampai hari ini Tuhan masih menunggu berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga mereka untuk memperoleh keturunan ya Bapak. Kiranya berikan mujizat bagi mereka Bapak, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, dan berusaha semaksimal mungkin Tuhan, sebab semuanya Engkau berkati sehingga mereka Tuhan boleh mendapatkan mujizat, mendapatkan apa yang mereka minta dari Tuhan, dan mereka boleh menerima berkat Tuhan, memperoleh keturunan ya Bapak. Bapak yang baik, inilah menjadi doa dan kerinduan kami Bapak. Kiranya doa ini Tuhan berkenan bagimu Tuhan, dan Kau boleh jawab sesuai dengan waktumu ya Bapak, dan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Bapak. Berkati kami Bapak, supaya kami jemaat-Mu ini Tuhan senantiasa boleh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami, dan kami senantiasa boleh mencintai, merindukan firman Tuhan dalam hidup kami, dan kami boleh senantiasa menjaga kekudusan hidup kami Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan dan pujian kami kepada Bapa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Paima das kita bani tonggo bani suhut. Puji kita usia Tuhan ta mandoding kita bani haleluya nomor 455. 455 ayat sada das subani tolu. 455 ayat sada das subani tolu. Mari kita bersatu dalam doa. Kami memuji Engkau Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga atas segala berkat kasih dan karunia yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga kami Tuhan ada seperti kami ada saat ini. Kami Tuhan adalah umat-umat-Mu yang berbeban berat, yang merindukan firman Tuhan, yang merindukan persekutuan sebagai dasar kami, kekuatan kami untuk menjalani hidup. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan, terimalah segala pujian dan syukur kami yang kami naikkan melalui pujian kami. Dan Tuhan boleh dengarkan setiap doa-doa syafaat kami. Doa-doa yang kami naikkan Tuhan ke hadapan-Mu. Dengarkan dan kabulkanlah Tuhan doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk para pelayan yang boleh melayani pada malam hari ini. Tuhan yang boleh pakai, Tuhan yang boleh memperlengkapi dan juga memberikan kekuatan dan semangat dalam pelayanan yang akan datang. Sehingga nama Tuhan boleh tetap dimuliakan. Berikan Tuhan hikmat, Tuhan berikan kesehatan dan juga berkat yang melimpah, sehingga Tuhan dalam setiap pelayanan yang diambil boleh juga mendatangkan sukacita. Kami juga berdoa Tuhan kepada setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada malam hari ini.
Apapun yang menjadi pergumulan yang kami hadapi, apa yang menjadi harapan dan masa depan kami boleh hanya taruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan saja menjadi solusi, Tuhan saja yang memberikan kekuatan dan memberikan kami pengharapan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang belum hadir pada malam hari ini, di mana mereka berada Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati langkah kehidupan mereka, sehingga juga mereka mendapat berkat dan sukacita seperti kami di tempat ini. Sebentar Tuhan, ibadah kami nanti akan berakhir. Kami memohon kepada Tuhan setiap perjalanan saudara-saudara kami pulang dari tempat ini, Tuhan yang sertai, jagai, sehingga boleh sampai di rumah masing-masing dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan boleh bertemu dengan keluarga di rumah dengan penuh sukacita. Ampunkan kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami Tuhan boleh layak menerima setiap berkat daripada-Mu. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengabulkan persembahan kita. Untuk mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi Mbani Haleluya nomor 480. Haleluya nomor 480. Ayat sada das Subani ayat 4. Bapa parholong bakua naramukunduko age ijape angkonko ijaga ai fita holongmu Tuhan menjaga ausabonino tong balas dourhon ijaga Bapa kondini otong-tong Tumbai pangabona romo Mahatunda kasito Anjaga Ibadah solongmu Bapa Sai menurut doa Ipe niate tupama Ondos Ondos kon hitama galanganta hubani naibata martongo mahita. Ham Tuhan naibata bapa nami ham donadop mambere haganuk na porlu bani guluh nami. Onpe narodoha nami hubamu matarima kasih anja kamalaskon hatamu nadop ijaloha nami. Jaloha nami apa galangan na yundoskon nami. Nagabe hatredam nami. Hatari makasih kon nami hubamu. Pas-pasu hama galangan nami on. Gabe hadiaron ni horja itong-atongah ni kuryamu. Sai tambai hama pasu-pasumu. Ase lambing margogo hanami. Makorjahon horja namadea. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus. Tuhan jana si palua hanami. Amin. Riap mahita martonggo, margetonggo na niajarkan ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na di atas, senapasing magoranmu, seroh maharjaonmu, sesaut maharosun duhurmu, inagurito mahonsongan di atas. Beri hamba benami sa dalam haguluhan hari-hari.
Sasap Ahmad dosa nami somang panasap nami. Bani dosa nya somang nomor dosa dopak hanami. Ulang hanami kubay ham parlajuan. Palua ham hanami humbani pangaku. Ay hamdo si mada harajaon. Pakon naguguhon. Apa hasangakon sa lokah ni lokah ni. Amen jalo hitama pasu-pasu humbani Tuhan na ibatata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni atin ni bata bapa. Apa parsoran ito ni napasing na makasomani hita haganupan. Amen. 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 Oras mga bata ganupan. Iserah namin kubani ketua sektor.